Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep jualan saya. Ini brownies kukus. Satu adonan menghasilkan 4 loyang seperti ini. Dan ini rasanya enak banget, empuk, manisnya pas, coklatnya berasa banget. Menggunakan bahan-bahan yang sederhana tanpa DCC, dan ini bikinnya insya Allah anti gagal ya. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman. Kita langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan ini 1 kaleng kental manis coklat seperti ini. Ini kita buka dulu agar lebih besar ya bolongnya. Lalu kita siapkan 250 ml minyak goreng seperti ini. Lalu kita ayak tepung terigu. Ini saya gunakan tepung terigu protein sedang, merek segitiga biru ya, tapi ini yang curah. Jadi ini belinya bisa di warung-warung terdekat ya bahan-bahannya. Pokoknya ini bahannya sederhana banget, tapi hasilnya enak banget ya teman-teman. Berasa brownies kukus premium ya. Ini kita timbang terigunya sambil diayak seperti ini sampai 300 gram. Ini diayak seperti ini untuk menghindari adanya gumpalan-gumpalan ya. Lalu kita tambahkan 35 gram coklat bubuk. Dan ini kalau coklat bubuk wajib diayak ya, karena pasti ada yang bergenjil-genjil, apalagi kalau udah disimpan agak lama ya, baik itu di rumah atau di tokonya. Nah ini kan ada yang gerinjil-gerinjil gini ya. Ini coklat bubuknya bisa merek apa saja. Kalau lebih enak menggunakan merek Van Houten ya. Lalu itu bahan yang tadi kita sisihkan dulu, kita kocok dulu. Ini 400 gram gula pasir. Jadi ini resepnya saya udah buat udah lama banget ya, dan ini pas banget rasa manisnya itu. Jadi kalau bisa teman-teman mengikuti resep yang ada di deskripsi box ya. Dan tambahkan 10 buah telur seperti ini. Ini saya langsung masukkan saja ya telurnya, karena ini telurnya masih segar semuanya. Hasil saya ambil di kandang sendiri ya, di rumah. Jadi ini telurnya benar-benar fresh. Lalu kita tambahkan SP, atau teman-teman juga bisa ganti dengan TBM atau valet ya. Fungsinya untuk mengemulsi agar semua bahan bisa tercampur rata ya, jadi nantinya bisa lebih mengembang. Kita mixer satu arah berlawanan dengan arah jarum jam sampai putih ya, sampai mengembang dan berwarna putih. Ini urusan mixer ini saya serahkan ke asisten, ke anak saya ya, jadi saya bisa mengerjakan hal lainnya. Ini saya olesi loyang dengan margarin. Apalagi ini yang ujung-ujungnya ya, yang sudut-sudutnya harus benar-benar terolesi margarin ya, agar nantinya bisa keluar pas matangnya, keluarnya gampang gitu ya, nggak ada yang nempel-nempel. Ini 4 loyang sudah beres, dan ini juga adonannya udah mengembang ya. Ini yang ngocoknya anak saya tinggal meneruskan seperti ini. Ini dipastikan dulu ya semuanya udah tercampur rata. Nah setelah putih seperti ini, kita tambahkan terigu dan coklat bubuk yang sudah kita ayak tadi. Perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit, takutnya mengapung-apung gitu ya terigunya, berterbangan. Ini kita kocok sampai semuanya tercampur rata. Ini kalau teman-teman menggunakan mixer tangan seperti ini bisa ya, dengan satu tangan mixer, satu tangan masukkan bahan-bahan ya, tapi harus hati-hati ya teman-teman. Ini tambahkan juga 1 kaleng susu kental manis coklat. Kalau teman-teman menggunakan mixer
duduk akan lebih mudah ya pada proses penambahan bahan-bahan seperti ini. Tapi kalau dengan mixer tangan juga ini sebenarnya bisa ya. Misalkan wadah yang digunakannya cukup besar, jadi ada lahan ya untuk tangan yang satunya. Nah, ini kita tambahkan juga minyak gorengnya. Lalu kita mixer sampai tercampur rata ya semua bahan. Ini bagian pinggirnya kita ratakan seperti ini ya. Karena ada bahan-bahan yang belum tercampur rata di bagian pinggir, jadi kita ratakan saja agar semuanya bisa tercampur rata. Tapi harus hati-hati ya teman-teman, untuk cari aman bisa dimatikan dulu mixernya ya. Jangan ikuti cara saya seperti ini. Ini karena saya sudah terbiasa aja ya, sambil masih menyalakan mixernya. Nah, ini udah cukup. Kita angkat mixernya seperti ini agar tidak banyak yang nempel. Nah, ini seperti ini. Lalu kita aduk dulu, memastikan bahwa tidak ada minyak yang mengendap di dasar ya. Karena kalau ada minyak yang mengendap di dasar, nanti hasilnya kuenya bisa kurang mengembang ya teman-teman. Ini tinggal kita masukkan ke dalam loyang, kurang lebih 450-500 gram ya kalau kita timbang. Tapi kalau dikira-kira ini 3/4 loyang ya teman-teman. Kalau untuk jualan ini cocok banget ya, karena satu adonan ini bisa menghasilkan 4 loyang, jadi lebih banyak, lebih cepat kerja kita ya. Dan ini saya sudah terbiasa karena dulu saya buka usaha ini ya, kue brownies ini, dan laku banget. Dan ini resepnya saya bagi kepada teman-teman, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi ya teman-teman. Ini kita ratakan dulu dengan tusuk sate seperti ini agar nanti hasilnya rapih ya, tidak bergelombang. Nah, seperti ini. Lalu kita hentak-hentakan agar semua udara yang terperangkap itu bisa keluar ya. Jadi nanti hasil kuenya juga rapi ya teman-teman. Ini lakukan sampai ke 4 loyangnya selesai ya. Ini tadi sambil kita oles-oles loyang, kita sambil panaskan kukusan ya. Jadi sekarang setelah beres seperti ini, kukusannya udah mendidih ya, kita tinggal masukkan ke kukusan. Dan ini satu kukusan atau kelakat gini masuk ya ke empat-empatnya, jadi ini efektif sekali ya teman-teman. Kita kukus ini kurang lebih 45 menit. Ini hasilnya bagus sekali kan, mengembang, dan ini wangi banget ya, wangi coklatnya harum banget. Ini kita keluarkan dari loyang setelah beberapa menit, nggak terlalu panas. Ini mudah banget keluar dari loyangnya karena tadi oles menteganya udah benar ya, pinggir-pinggirnya udah teroles mentega. Ini tinggal digini aja keluar sendiri ya, tanpa harus disisir dengan pisau. Ini kita siapkan keju, kita parut untuk toppingnya. Sebenarnya tanpa topping juga bisa ya teman-teman, gitu aja udah bakalan laku banget ya. Tapi ini untuk memperkaya rasa ya, jadi ada gurih-gurih dari keju ya. Lalu kita oles dulu dengan whipped cream. Ini whipped creamnya udah cair ya teman-teman, karena udah agak lama. Kalau teman-teman tidak ada whipped cream, bisa menggunakan buttercream atau olesan mentega sedikit saja ya. Ini fungsinya hanya untuk merekatkan kejunya ya teman-teman. Setelah rata seperti ini, kita tinggal tabur kejunya. Jangan pelit-pelit ya kalau ngasih taburan keju ya teman-teman. Ditabur kejunya sampai semua bagian atasnya tertutupi oleh keju. Seperti ini. Ini laku banget. Boleh teman-teman coba ya. Buka PO gitu, insya Allah bakal laku keras. Bisa ditambah juga hiasannya strawberry atau cherry ya, menyesuaikan budget ya. Ini di hasilnya, ini udah siap kirim, dan ini lembut banget ya teman-teman. Bahkan ada pelanggan saya yang bilang kalau ini lebih enak dan lebih berasa gitu ya daripada brownies yang oleh-oleh gitu. Jadi ini
lembut tapi tidak terlalu ngembang ya teman-teman, karena penggunaan SP-nya tidak terlalu banyak. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.